Denyut nadinya melambat, masya Allah. Sikile bang, Ganang, bang sikile mati. Ganang, Dikit serius kok dikit lah. Kok guys mati bro. Mas, Ganang. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya malam hari ini kita tinggal memastikan untuk para sahabat pulih kembali ya. Karena informasi dari yang Syarif kemarin, para sahabat yang telah gugur ada sebagian juga yang sedang diobati ya. Dan tugas kami menuju ke tempatnya Sosro Bahu. Alhamdulillah tadi malam sudah membuahkan hasil ya teman-teman. Betul. Dan sudah dipastikan bahwasanya Ikram Barawi sudah menggantikan Sosro Bahu yang lama. Ya Mas Sekarang, Warsandi. Hah? Mas Warsandi. Ya Mas Warsandi ya. Sekarang Sosro Bahu yang terbaru itu baru diangkat mungkin itu, Launching. itu diganti menjadi Ikram Barawi. Betul. Semoga saja tidak ada yang menggunakan kekuatan Sosro Bahu lagi sehingga Ikram Barawi masih tetap jadi Sosro Bahu di gua tersebut ya teman-teman. Nah, betul. Terus itu juga alhamdulillah sudah membaik si Sosro Bahu yang lama, ternyata dari bangsa manusia namanya Warsandi. Warsandi. Ya cuma ada kejadian lucu tadi pagi. Syarat untuk melepaskan ilmu itu harus puasa bisu selama 3 hari Di depan gua. di depan pintu gua. Namun baru 2 hari saya tanya malah dijawab gagal itu puasanya. Gokil. Itu ya teman-teman ya. Karena malam hari ini kita masih kosong atau free. Ini kita inisiatif untuk menuju ke tempatnya Tabib Ponidin teman-teman. Dikarenakan sambil memantau, sambil menunggu perintah, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di sana. Sambil menunggu para sahabat-sahabat itu pulih seperti sedia kala. Allahumma Amin. mungkin informasinya segitu dulu teman-teman. Kita langsung perjalanan menuju ke tempat Tabib Ponidin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah kencot. seperti biasa buat para sedulur tim Kasih di alamat masing-masing jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru saksikan video tim Kasih dan siapin cemilan dan makanan. Mana gue ya Tom bro? Ini yang mana? Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Sini kok Kamu sehat semuanya? alhamdulillah yang. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan yang Tom bro? Saya alhamdulillah baik. Saya sedang membantu Tuan Tabib Ponidin yang sedang merawat semua yang terluka. Oh iya ya, itu gimana? Saya juga mau menuju ke sana yang bro. Masya Allah, semuanya terkena imbas dari ledakan itu begitu parah. Dan hari ini, pada sore hari ini manusia, saya ditunjukkan kasih sayang Gusti Allah terhadap makhluknya. 3 orang sahabat kita meninggal dunia. Siapa itu? Pertama, yang meninggal pertama adalah Kohar Jertiti. Dia meninggal terlebih dahulu karena tidak bisa bernapas sama sekali. Seolah-olah ada yang menyumpal hidung ataupun peredaran darahnya itu tidak mengalir di dalam tubuhnya. Itu menurut Tuan Tabib Ponidin. Sekarang jadi temannya yang tadi benar. Dia meninggal terlebih dahulu. Yang kedua dari perguruan Pasir Merah. Dia bernama Marwoto. Waktu kejadian ledakan itu Marwoto juga sedang berada di lingkaran di mana para pendekar-pendekar itu berkumpul. Itu sampai mengeluarkan darah di setiap lubang yang ada di dalam di tubuhnya, baik entah itu mata, hidung, mulut, sampai telinga, keluar darah semua. Kalau menurut Tuan Tabib Ponidin, ada terjadi ledakan sel darah yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat darah itu keluar bercucuran. Aduh, sangat tragis. Saya melihatnya secara langsung, kejadian itu luar biasa sekali, Masya Allah. Ada cara
masing-masing setiap makhluknya bagaimana mereka menemui ajalnya. Terus satu lagi siapa itu yang Bro? Waraga, salah satu panglima yang berada di kerajaannya Tuan Dongopilo. Duh, astagfirullah, ya Allah. Innalillahi wa Saya benar-benar merasa ini adalah perang yang sangat luar biasa, memakan banyak sekali korban dari pihak kita, baik itu prajurit-prajurit maupun para panglima-panglima dari kalangan sahabat kita. Ini benar-benar sangat membuat mereka yang pernah berhubungan langsung ataupun dekat dengan mereka yang meninggal dunia itu sangat terpukul. Eyang Martadi sekarang dalam kondisi menangis terus di samping jenazahnya Kohar Ketiti, karena dia merasa masih memiliki hutang. Dia selalu berteriak-teriak, ya Allah Kohar Ketiti, ya Allah Kohar Ketiti, kenapa kamu meninggal duluan? Itu seperti itu. Namun kabar Waraga yang sudah meninggal dunia belum sampai di telinga Tuan Raja Dongopilo. Kita harus bagaimana? Sedangkan yang Bro, apakah Pati Dharma Wulung juga berpotensi terkena serangan tersebut? menurut pemeriksaan dari Tuan Tabiponidin dan menurut yang saya lihat secara kasat mata, karena saya tidak terlalu paham tentang penyakit ataupun masalah-masalah yang berbau ilmiah seperti itu, saya yang melihatnya secara awam saja melihat Pati Dharma Wulung itu sedikit berbeda dari biasanya. Kita sama-sama tahu bahwasanya Pati Dharma Wulung itu orang yang tegas, yang selalu memiliki wajah yang ceria dan kadang kaku. Itu pada saat ini terlihat sekali dia seperti layu, seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari. Berarti Wajahnya pucat. berarti bisa dipastikan sebagian besar terkena radiasi citra miguya itu ya. Iya. Apa benar. jangan tahu Tuan yang Tombro mengenai citra miguya itu? Manusia, kalaulah citra miguya itu masih dalam golongan ilmu sihir ataupun serangan sihir, mungkin saja saya tahu. Andai kata saya tidak tahu, pasti saya mencari tahu bagaimana cara menyembuhkan dari penyakit citra miguya itu. Namun di sini yang mengetahui tentang seluk-beluk citra miguya adalah kalangan Tabiponidin misalnya. Sedangkan saya tidak, saya di sana bersifatnya membantu. Tidak ada yang bisa saya lakukan lebih. Ilmu sihir pun tidak berpengaruh terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Ya yang sabar. Saya yakin mereka-mereka yang sudah gugur mungkin mendahului kita, pasti mereka berada di jalan jihad, dan nantinya ketika mereka sampai di sana di akhirat, mereka akan mendapatkan tempat terbaik di sisinya Gusti Allah. Kamu kenapa dong? Gak kenapa-napa Tuan. Yang Tombro? Kamu merasa sedih karena Pikiran mungkin ya wong dikabarin sahabat-sahabatnya pada kayak gitu siangnya. Siapa sih yang kehilangan kan? Ya di lain sisi karena kita harus ikhlas, tapi di lain sisi memang Kehilangannya seperti itu. kehilangan kan memerlukan proses untuk menuju keikhlasan. iya, saya benar-benar sudah mengalami
hal-hal semacam ini seolah-olah baru pertama kali melihat banyak sekali kematian massal yang menimpa pada kamu kenapa? Mas, Nang, Ganang, Mas, kamu kenapa toh? Sebenarnya ada apa? Dia bisa jelaskan atau tidak? Di sini tidak tahu. Kun, apakah dengan sendiri? Apa kalian datang ke hutan ini belum ada yang makan atau belum? Apa bagaimana? Ya sudah, mungkin siapa itu mungkin ini kok yang coba apa jenengan bisa cek gitu tiba-tiba pingsan. Kalau ombakan sih masih. Waduh, bagaimana saya memeriksa? Setahu saya, malam kemarin Tuan Tabiponidin datang menemui kalian. Ada sesuatu hal yang mungkin dibicarakan atau tidak? Jangan ada yang menutup-nutupi. Ya intinya semua yang terkena ledakan itu kemungkinan besar terkena radiasi dari ledakan itu, yaitu racun dari Citromiguya. Nah, sedangkan Mas Danang kan ada dalam Area ledakan itu. Nah, tanda-tandanya gimana? Apakah kayak gini sih? Ya ini kan syok karena berita yang jenengan itu, Bu. Coba air, Bang, samping. Ada yang paling jelas yang itu hampir semua merasakan ataupun tanda-tandanya terlihat di setiap korban itu pasti dia merasa kalau berjalan ataupun bergerak terlalu sering dia akan lemas. ya Itu hampir semua kayak gitu yang Bro. Yang paling apa namanya? Yang paling terlihat di antara korban-korban yang lain. Yang paling banyak dialami. Iya, coba dicek keringatnya banyak sekali, Masya Allah. Banyak kena racun atau gimana? Hah? Sihir bukan sihir. Yang Bro. Dia tidak sehat. Itu ada Tapi dari makhluk serangan dari sini. di area ini nggak ada makhluk yang ini tuh. Ada sih. Nggak ada makhluk ya. Dari nafas yang keluar dari hidungnya tidak berasa panas seperti biasanya layaknya orang yang sehat. Ini cenderung sedikit dingin. Astagfirullahaladzim. Yang bener Yang bener yang Kamu rasakan sendiri. Kalian manusia yang memiliki kulit bagaimana? itu kan yang bener yang lah. Kamu rasakan sendiri, Mas. dari nafasnya. Coba saya memeriksa yang biasa Tuan Tabiponidin lakukan. Biasanya di bagian sini. Tapi adem kok Dik. Iya kok. Yang coba lakukan apa lah yang? Denyut nadinya melambat, Masya Allah. Sikile Bang. Danang, Pasti sikile mata Danang, Dik serius kok Dik lah. Kok guys mata hati Bro. Mas. Danang. Atau si Ganang ini mempunyai penyakit bawaan atau bagaimana? Tidak. Setahu saya tidak. Ganang, Ganang. Ini bukan sihir. Saya tidak tahu. Gini yuk. Tadi sebenarnya sih mbak surat gede nih. Sebelah sini. Kamu yang rasakan. Ini lu banget sih. Sama. Yang di sebelah sini juga melambat. Astagfirullah ya Allah. Bisa Bok, ini ada hubungannya ataupun kaitannya dengan racun dari radiasi ledakan itu. Tolong undangkan Tabiponidin coba. Siapa tahu ada penanganan pertamanya loh. Ya sudah, kalian tenang, jangan panik, dan tolong jangan Secepatnya yang Bro. banyak bergerak sih tubuhnya Ganang ini ya. Secepatnya yang Bro. Ya. Saya akan segera ke sini lagi. Mas, Ganang. Mas Danang. Kenapa sih? Mas, Tiba-tiba langsung blok. Pingsan lagi kok. Mas. Gini lemah banget undos. Kulitnya adem Deneng. Mas. Mas. Oke.
Sikile tuh kosong Bos, pokoknya komandan langsung sih. Salah sajian bang kan? Salah sajian Gun. Mas, ya Allah Mas. Noni ganti we. Ya disuruh kayak Disuruh yang tombro. yang toh bro. Ngono gara-gara citra itu. Racun citra iku ya. Ngerti aku. Ora bebas gue. Oh, itu sehat-sehat baik bro. Kapan 2000 Udah selama Mas kono bertipas, Bang. kalau tipes kan biasanya kelihatan nggak mungkin dadakan lah Gun lah. panas bener biasanya Gun. Kalau Badannya kalau panas. shock Ini ya dingin. bisa, shock bisa langsung pingsan. Cuma kan ini semuanya dingin loh. Aduh, ini sih apa nih? Orang ngerti medis sih. Kok pada orang sekolah nang apa kok? Aduh loh, Mas, Mas. hei, Oh, Mas, Mas, Mas Kanan, Mas medel-medel ini lah, getok, panggil bela, mau kesel lah, tarik paksa dan cepetan das. mohon maaf. Tapi